Tahun ekonomi murung dan suram sudah berlalu. Pada 2021, tahun di mana puncak gelombang kedua pandemi menerjang negeri kita, dilalui dengan raport ekonomi yang positif. Ekonomi Indonesia tumbuh 3,69%. Di segmen ini, Fakta Data akan memaparkan sejumlah hal yang pantas dicermati dari rapor ekonomi 2021. Yang ditunggu-tunggu akhirnya dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Hasilnya, ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh 3,69%. Lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020, di mana ekonomi kita terjatuh karena minus 2,07%. Sebagian kalangan, salah satunya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menilai kian membaiknya pertumbuhan ekonomi ini tak bisa dipisahkan dari keberhasilan pemerintah mengendalikan pandemi COVID-19 dan berjalan baiknya program vaksinasi. Ini rumus yang diyakini ekonom secara umum, di mana pengendalian krisis kesehatan merupakan syarat wajib bagi perbaikan ekonomi. Selain itu, ekonomi kita dapat keluar dari pertumbuhan minus. Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, penjualan sektor retail, keyakinan konsumen, dan ekspansi kinerja manufaktur. Prospek pertumbuhan juga didorong oleh kinerja swasta, investasi, terjaganya kinerja ekspor, dan konsumsi pemerintah yang terus meningkat. BPS mencatat dari sisi produksi, secara real pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Disusul oleh informasi dan komunikasi yang naik 6,81%. Pengadaan listrik dan gas 5,55%, industri pengolahan 3,39%, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh 1,84%. Mari kita cermati data kuartalan. Di kuartal 4 tahun 2021, pertumbuhan komponen ekspor barang dan jasa mencapai 24,04%. Diikuti komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP sebesar 4,17%. Kemudian komponen pembentukan modal tetap bruto atau investasi sebesar 3,80%. Adapun konsumsi rumah tangga cuma tumbuh 2,02%. Dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga alias PKLNPRT tumbuh 1,59%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa yang notabene faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 23,31%. Ekonomi Indonesia tahun 2021 yang tumbuh 3,69% tentu saja kabar baik. Tapi angka itu meleset dari target APBN yang sebesar 4%. Dan untuk urusan ekonomi, kita tidak bisa menjadikan pandemi sebagai kambing hitam. Sebab kenyataannya dalam kurun 7 tahun yakni 2015 hingga 2021, hanya satu kali pemerintahan Jokowi mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu pada tahun 2017. Yang paling parah tentu saja tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan minus 2,07%. Sementara targetnya sangat tinggi, 5,3%. Namun, pandemi tentu bisa dijadikan alibi yang masuk akal. Meski begitu, jika dibandingkan dengan dua negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia dan Singapura, ekonomi Indonesia terlihat lebih tahan banting terhadap pandemi. Secara year on year, PDB Malaysia yang jatuh 5,6% di bawah nol pada tahun pertama pandemi. Begitu pula dengan Singapura yang anjlok hingga minus 5,4%. Sementara Indonesia lebih mampu menahan, yaitu minus hampir 2,1%. Dengan kata lain, ekonomi Indonesia di saat pagebluk tidak jeblok-jeblok amat jika dibandingkan dua negara tetangga tadi. Di tahun pemulihan ekonomi, yaitu tahun 2021, pertumbuhan PDB Indonesia lebih tinggi, 0,2% di atas Malaysia. Sedangkan Singapura menunjukkan performa luar biasa karena sanggup tumbuh hingga 7,2%. Sebuah rapor ekonomi yang cuma mampu dicapai Indonesia semasa dipimpin Soeharto dulu. Dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional merupakan stimulus jumbo untuk menggerakkan roda ekonomi. Ini jurus umum yang dipilih banyak negara di masa pandemi COVID-19. Dana PEN diluncurkan untuk menopang pengeluaran pemerintah hingga menjaga daya beli masyarakat yang jatuh akibat wabah. Dengan alasan itu pula, pada 2021, dana PEN melonjak menjadi 744,77 triliun rupiah atau naik 7,13% dibanding tahun 2020 yang sebesar 695,2 triliun rupiah. Tapi dari dana segede itu yang terserap cuma 88,4%-nya.
Jadi hingga tutup tahun 2021 ada 86,17 triliun rupiah dana PEN yang tidak digunakan. Pada tahun ini, jurus mengucurkan dana PEN ini tetap dilaksanakan. Karena pandemi belum berakhir dan virus corona ternyata terus-menerus bermutasi. Jumlahnya tak segede 2021, cuma 455,62 triliun rupiah. Dana itu bisa saja bertambah jika pengendalian varian Omikron tidak cepat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan penyusunan APBN yang lentur, menyusul amukan Omikron yang telah bikin Amerika Serikat hingga negara-negara di Eropa puyeng itu.